Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang-akang, teteh-teteh, teman-teman dimanapun berada, apa kabarnya? Mudah-mudahan damang sehat selalu ya. Jadi ini teh vlog pas kita ngambil Yamaha R15 V4 ya teman-teman. Perjalanan dari Cirebon ke Bandung, terus pulang lagi ke Cirebon, itu berangkat pagi jam 8, pulang malam jam 8 lagi ya teman-teman. Karena memang jaraknya yang cukup jauh, Bandungnya juga sudah dekat-dekat ke Lembang. Terus ditambah lagi dengan kan di sananya motornya dicek dulu segala macam operasional ya teman-teman, jadi memang cukup melelahkan. Oh iya, ini teh sebagaimana biasanya orang yang mau ngambil motor, kita berangkatnya berdua pakai MX, Mas Ibnu sama Ipong. Nah pulangnya Ipong pakai MX, Mas Ibnu pakai R15 V4 di depan. Cuman memang yang bawa GoPro cuma satu, yang Ipong doang. Dan motornya ini teh yang R15 V4, jadi pas kita belinya tidak full standaran ya, sudah terdapat beberapa modifikasi, diantaranya knalpot sudah menggunakan knalpot racing dan tidak ada knalpot orinya ya teman-teman. Jadi rada ragu sebetulnya mah pas pulang teh, karena kan lewat Bandung terus lagi marak-maraknya pisan razia knalpot brong ya teman-teman, jadi sedikit deg-degan. Malah tadinya rencana mau ke Subang aja lewatnya, tapi karena belum pernah ke Subang malam-malam pakai motor lewatnya, jadi ya udahlah bismillah aja lewat Bandung gitu ya teman-teman. Karena kan pasti malam tuh pas pulangnya mah gitu ya, pasti kemalaman. Nah, dan yang kita takut-takutkan dari tadi teman-teman ya, kejadian ternyata kita suruh minggir, diberhentiin, mau ditilang ya teman-teman, tahu sendirilah ya. Cuman di sini teh kita rada tegang, maksudnya ngotot sedikit lah gitu ya, dalam arti nggak mau langsung ditilang. Kita coba tanyain, minta ditunjukin surat tugasnya, dan kebetulan beliau bapak polisi yang terhormatnya ini nggak bisa memperlihatkan surat tugasnya ya. Terus akhirnya setelah percakapan gitu, perdebatan dan apa namanya teh itu dialog yang cukup lama lah, kita akhirnya bilang sok aja tilang nggak apa-apa, tapi dites dulu, diukur dulu pakai alatnya. Kalau emang knalpot kita melebihi batas desibel yang telah ditentukan peraturan, mah nggak ditilang silakan, tapi kalau enggak ya berarti kan kita nggak melanggar hukum gitu. Nah karena si bapak polisi yang ngeberhentiin kitanya ini nggak bawa alatnya, jadi dia ini mengajak kita, menyuruh kita untuk ke temannya yang membawa alat ukurnya untuk dites ya teman-teman. Setelah ketemu sama teman si bapak polisi yang terhormat yang tadi memberhentikan kita teh, langsung dites teman-teman ya knalpot kitanya sama beliau tuh. Nah cuman pas pertama di tes itu sama beliaunya digeber-geber ya, digerung-gerung. Oh iya, perlu diingat ya teman-teman, di sini kita tidak mengajarkan sama sekali buat melawan penegak hukum ya. Kalau kita salah tentunya harus kooperatif mengikuti prosedur yang berlaku, tapi kalau kita tidak salah tapi kemudian terus-terusan disalahkan, tentunya kita juga harus berani dan sedikit tegas ya teman-teman, karena kalau kitanya terlalu lembek akan lebih gampang diperas dan diinjak-injak ya teman-teman. Kita teh bilang kalau digerung-gerung mah jangan kan knalpot racing, knalpot standar juga pasti melebihi batas desibel. Akhirnya ya dites nggak pakai digerung-gerung tuh teman-teman, jadi dibiasain aja gitu, dilangsamin. Dan alhamdulillah ternyata kan peraturannya kan nggak salah 80 desibel, dan motor kita ini kebisingannya knalpotnya masih di bawahnya teman-teman ya, masih 7778. Akhirnya nggak jadi ditilang, alhamdulillahnya kita nggak keluar uang sedikit pun. Cuman itu kan sebetulnya yang di motor di sana Mas Ibnu ya teman-teman, sedangkan ini yang video pakai GoPro mah dari jauh ini Ipong. Nah Mas Ibnu itu sebetulnya dia ngerekam dari sana ya teman-teman pakai HP, cuman sama apa polisinya dihapus ya. Kita kira tadinya masih ada di file sampah, tapi ternyata di file sampah juga dihapus ya teman-teman, jadi nggak ada sama sekali. Makanya ini yang bisa kita liatin ke teman-teman cuma video cadangan ya, yang diambil dari jauh. Sementara kalau video yang jelas yang diambil pakai HP dari dekat sama Mas Ibnu itu udah dihapus ya. Oh iya, buat teman-teman yang penasaran kita pakai knalpot apa, ini itu knalpotnya Akrapovic tapi ya KW ya teman-teman, Akralingga gitu. Cuman
udah dipakein DB killer ya teman-teman. Jadi emang secara suara termasuknya adem gitu karena teredam oleh si DB killernya, enggak yang 100% brong pisan gitu, yang apa namanya teh, yang plong pisan. Jadi masih lumayan adem. Menurut teman-teman gimana nih? Coba tuliskan pendapatnya di kolom komentar mengenai kejadian ini. Oke, sebelumnya saya terima kasih banyak dan mohon maaf atas segala kesalahan yang terdapat dalam video ini. Segala kejelekannya silakan teman-teman tinggalkan, dan diingatkan juga boleh ya teman-teman di kolom komentar yang baik-baiknya. Mudah-mudahan masih ada ya yang bisa diambil hikmahnya gitu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.